kita akan membahas seorang wanita yang mungkin jarang dibahas, tapi bila kita bicara Natal, maka kita juga akan mengenal sosok yang setia ini. Ya, dia sangat dihormati dalam kesetiaannya. Namanya Elizabeth. Dihormati dalam penantian. Saudara, siapakah Elizabeth? Bila kita menggali arti dari katanya dari bahasa Ibrani, ini berasal dari Eliseva yang artinya Allah adalah sumpahku atau Allah telah bersumpah. Tahukah Anda siapa Elizabeth? Dia adalah istri dari Imam Zakaria dari rombongan Abia. Ini jelas tertulis di Lukas 1 ayat 5. Jadi keduanya, baik Zakaria dan Elizabeth, berasal dari keturunan Imam, keturunan Harun, dari keturunan Imam dan keduanya menjadi imam, saudara. Lukas 1 ayat 5. Dan mereka dikenal sebagai orang benar di hadapan Allah. Namun, sekalipun mereka orang benar, mungkin orang bertanya, kenapa Elizabeth belum juga mengandung? Karena dulu beda dengan zaman sekarang. Dulu, hidupnya itu di tengah budaya yang menganggap kemandulan itu aib, kutukan. Elizabeth mandul. Umurnya sudah lanjut, sudah tua. Mungkin saya perkirakan umurnya 60 ke atas, sudah menopause. Lukas 1 ayat 7, kalau dipikir-pikir, mungkin Elizabeth dan Zakaria sebagai imam, keturunan imam, dan dikatakan hidupnya benar. Tapi kenapa doa mereka belum dijawab Tuhan? Pasti karena ada, apalagi mulut-mulut netizen yang berkata, mungkin mereka punya dosa-dosa, ya saudara. Namun dari kisah ini, kita akan melihat kenapa kadang seakan-akan menurut kita waktunya terlambat. Ternyata waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, dan perempuan yang mandul pada konteks zaman Elizabeth, wow, itu akan dicemooh, saudara. Dan Elizabeth sosok yang benar, keturunan imam, dia mengalami penderitaan. Dan dia melakukan kesetiaannya dalam penantian panjang tanpa anak. Dia hidup saleh, taat pada hukum Taurat, hukumnya Tuhan, Lukas 1 ayat 6. Tahukah Anda wanita yang setia dalam iman, dia tidak kepahitan, tidak menjadi pahit atau menolak Tuhan. Mungkin dia bisa kepahitan sama Tuhan, sudah berpuluh tahun dia menunggu anak dan belum mendapat anak di masa penantiannya yang panjang. Saudara, bila kita membaca kisah Elizabeth bisa kita baca lebih jelas di Lukas 1 ayat 5 sampai 80. Namun saya akan membahas beberapa saja dari Lukas 1 ayat 5 sampai 7 di mana zaman Raja Herodes, Raja Yudea, imamnya Zakaria, istrinya keturunan Harun namanya Elizabeth. Keduanya benar di hadapan Allah tapi tidak punya anak. Karena mandul, Elizabeth mandul dan keduanya sudah lanjut umur. Kalau lanjut umur kisaran 60 ke atas. Saudara, Elizabeth digambarkan pribadi yang benar di hadapan Allah, hidup sesuai kehendaknya. Namun kemandulan menjadi realita yang sangat meyakinkan dalam konteks sosial pada saat itu. Ini menunjukkan hal yang sangat kontras antara kesalehan dan penderitaan. Ini pasti akan membuka ruang untuk refleksi teologis bahwa penderitaan bukanlah hukuman atas dosa, tapi ruang pertumbuhan iman. Jadi jangan cepat menghakimi orang kalau segala sesuatu tertunda, seakan-akan tertunda. Itu bukan karena dosa juga, saudara. Walau memang ada karena dosa penghalangnya, karena ada juga ayatnya. Tapi juga itu adalah ruang pertumbuhan iman, saudara. Dan bila kita melihat bagaimana dari Lukas 1 ayat 13 sampai 17, Allah tidak melupakan doa yang dipanjatkan dengan setia. Bahkan saat waktu manusia nampaknya terlambat. Dan janji Tuhan tidak pernah gagal. Dan ini sering berbeda dengan waktu yang kita harapkan, saudara. Dan bila kita menggali dari Lukas 1 ayat 24 sampai 25, Elizabeth mengakui karya Tuhan sebagai penghapus aib. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, katanya. Dia memandang aku dan menghapuskan aibku. Jadi Elizabeth juga menganggap ini aib mandul. Nah, ternyata bagi Tuhan itu ruang pertumbuhan bagi Elizabeth dan dia didapati setia. Dan Tuhan menghapus aib pemulihan harga diri berdasarkan konteks zaman itu. Karena sebenarnya Elizabeth berharga, dia tidak ada dosa, saudara. Dia hanya sedang ada di ruang pertumbuhan iman. Dan bila kita melihat sisi perempuan yang setia, yang berani, setia dengan imannya walaupun bertahun-tahun memikul beban sosial, bukan beban dosa. Kadang, saudara, beban sosial yang lebih sulit, saudara ya.
namun dia tetap menjaga iman. Ini mengajarkan kita jangan pernah ciut, sekalipun doa kita belum dijawab, saudara. Dan tetaplah bersikap benar, karena Tuhan pasti memperhitungkannya. Dan bila kita menggali dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45, Elisabet menjadi saksi suara kenabian pertama dalam perjanjian baru yang menyambut Mesias. Ia dipakai Allah untuk meneguhkan panggilan Maria. Roh Kudus memenuhi Elisabet. Ini menandakan bahwa perempuan yang dianggap hina justru menjadi wadah pewahyuan ilahi. Karena dari sini kita tahu Elisabet dipenuhi Roh Kudus dan dia menubuatkan identitas Mesias yang akan dikandung Maria. Dan bila kita membaca dari Lukas 1 ayat 57 sampai 66, di mana kelahiran Yohanes Pembaptis, Elisabet dengan tegas menyebut nama anaknya Yohanes, walau bertentangan dengan kebiasaan. Dan dia berani karena ini menunjukkan ketaatannya pada wahyu Tuhan melalui malaikat, bukan pada tekanan tradisi sosial. Ini menjadi teladan keberanian spiritual dan ketaatan pada kehendak Tuhan. Saudara, dari sini kita belajar inti makna dari kesetiaan Elisabet. Kesetiaannya dalam penantian, Elisabet menunjukkan bahwa kesalehan dan penderitaan itu bisa berjalan beriringan. Dia tetap setia meski doanya belum dijawab selama bertahun-tahun. Penghiburan ilahi melalui kehadiran Tuhan, Tuhan mengingat dan mengangkat aib Elisabet tepat pada waktunya. Tidak hanya memberinya anak, tetapi anak yang besar di mata Tuhan. Dan di sini kita melihat suara kenabian perempuan. Elisabet dipenuhi Roh Kudus dan menjadi nabi perempuan yang pertama menyambut dan meneguhkan identitas Yesus sebagai Mesias. Ada makna teologis yang dalam dari sini. Yang pertama, Allah menghormati orang benar dalam penantian. Elisabet menjadi simbol bahwa Allah tidak melupakan umatnya. Kesetiaan dalam penantian dihormati oleh Tuhan, bahkan saat manusia menganggap semuanya sudah terlambat. Dan yang kedua, karya Allah tidak terikat oleh usia dan situasi, saudara. Allah menunjukkan kuasanya di luar batas biologis dan norma sosial. Elisabet melahirkan di usia lanjut. Ini mengingatkan kita pada Sarah dan juga Hana yang usianya sudah tidak muda lagi. Dan Allah yang sama, dia terus bekerja, berkarya di antara iman-iman orang yang besar. Saudara, perempuan sering sekali digunakan oleh Tuhan sebagai alat wahyu dan kenabian. Dalam konteks patriarki Yahudi, Elisabet dipakai Tuhan menjadi saluran wahyu, bukan hanya sebagai ibu, tetapi juga sebagai nabi dan peneguh iman orang lain, yaitu Maria. Saudara, anugerah akan menghapus aib. Pengalaman Elisabet memperlihatkan bagaimana kasih Allah, kasih karunia Allah mampu memulihkan martabat dan menghapuskan rasa malu. Ini adalah cerminan dari Injil itu sendiri, saudara. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Untuk kita yang saat ini mungkin sedang menanti jawaban Tuhan, jangan menyerah dalam doa. Tuhan melihat dan dia menghormati air mata dan iman yang terus bertahan dalam diam. Untuk siapapun Anda yang saat ini di tengah tekanan sosial, beban sosial seperti Elisabet, dia pernah ada di sepatu Anda. Perempuan dan siapapun kita dipanggil menjadi alat pewahyuan ilahi, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui hidup yang taat dan setia. Dan untuk siapapun yang saat ini merasa terlambat atau tidak layak, dengarkan ini, Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Ia bisa memakai siapa saja, kapan saja, dan untuk tujuan besarnya. Dari sini kita tahu Elisabet bukan sekedar tokoh pendamping dalam kisah kelahiran Yohanes dan Yesus, tetapi Elisabet adalah simbol penantian yang dihormati. Perempuan yang tidak pernah menyimpan kepahitan, tetapi tetap percaya menunggu janjinya Tuhan. Elisabet lambang kesetiaan yang diam-diam
berbuah besar. Taatlah dalam hal kecil, maka akan berbuah dalam rencana besar. Dia perempuan penuh Roh Kudus.